Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan presentasi dari mata kuliah oceanografi mengenai densitas dan tekanan di lautan. Di mana anggotanya itu ada Kak Syahnas Rizka Putri Nasution, ada Fija Fikri, ada Priani Santi, ada saya sendiri Emmanuel Fandi, selanjutnya ada Umar Galingging, ada Iza Mahendra Syafril, dan terakhir ada Diko Jumaini Kristapabu. Next. Untuk penjelasan pertama bisa dijelaskan oleh teman kita Priani Santi. Pada Priani Santi dipersilakan. Oke. Densitas atau kepadatan didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Kadang dalam beberapa kasus densitas juga didefinisikan sebagai berat per satuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oceanografi. Densitas bertambah dengan bertambahnya salinitas dan berkurangnya temperatur, kecuali pada temperatur di bawah densitas maksimum. Lambang yang digunakan untuk menyatakan densitas adalah rho. Lanjut. Massa dibagi volume. Densitas bergantung pada salinitas, temperatur, dan tekanan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kita Umar Galingging. Pada Umar dipersilakan. Densitas dapat berubah. Hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan densitas antara lain, yang pertama, evaporasi di permukaan laut. Yang kedua, massa air pada kedalaman di bawah dari 100 meter sangat dipengaruhi oleh angin dan gelombang, sehingga besarnya densitas relatif homogen. Yang ketiga, di bawah lapisan ini terjadi perubahan temperatur yang cukup besar atau bisa dinamakan termoklin, dan juga salinitas atau haloklin, sehingga menghasilkan pola perubahan densitas yang cukup besar. Yang keempat, di bawah pinoklin hingga ke dasar laut mempunyai densitas yang lebih padat. Densitas atau rho belum mungkin diukur langsung, akan tetapi ditentukan secara tidak langsung melalui hasil pengukuran salinitas, temperatur, dan juga densitas. Next. Di laut, kisaran suhu dapat mencapai 0 sampai 25 derajat Celcius, tetapi salinitas hanya 34-36%, sehingga suhu berpengaruh besar terhadap densitas dibanding salinitas. Di ekuator dan lintang tinggi, di mana perubahan suhu musiman tidak besar, evaporasi, presipitasi, dan pembentukan peleburan es menyebabkan perubahan salinitas yang nyata. Demikian pula perubahan densitasnya di permukaan laut. Densitas bertambah dengan bertambahnya salinitas dan berkurangnya temperatur, kecuali pada temperatur di bawah densitas maksimum. Densitas air laut terletak pada kisaran 1025 kg meter kubik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Iza Mahendra Syafril. Kepada Iza Mahendra dipersilakan. Air menjadi dingin hingga dicapai densitas maksimum. Kemudian jika air permukaan menjadi keringan atau ketika densitas maksimum telah terlewati,
Pendinginan terjadi hanya pada lapisan campuran akibat angin atau wind mixed layer saja, di mana akhirnya terjadi pembekuan. Di bagian kolam atau basin yang lebih dalam akan dipenuhi oleh air dengan densitas maksimum. Selanjutnya, konveksi selalu terjadi di keseluruhan badan air. Pendinginan diperlambat akibat adanya sumber energi panas yang tersimpan di dalam badan air. Hal ini terjadi karena air mencapai titik bekunya sebelum densitas maksimum tercapai. Seperti halnya pada temperatur, pada densitas juga dikenal parameter densitas potensial yang didefinisikan sebagai densitas sparse. Air laut yang dibawa secara adiabatis ke level tekanan referensi. Selanjutnya, struktur densitas. 3 wilayah kedalaman. Pertama, permukaan 0 sampai 100 meter, 2 air lautan. Yang kedua, peak-locline 100 sampai 1 km, 100 meter sampai 1 km, 18 air lautan. Yang ketiga, laut dalam lebih dari 1 km, 80 air lautan. Berikut adalah gambaran dari strukturnya. Selanjutnya, perubahan densitas. Densitas meningkat di pycnoline. Pycnoline perubahan densitas secara cepat pada jarak kedalaman relatif sempit. Berikut adalah gambarannya. Untuk selanjutnya kita bisa dijelaskan oleh Kak kita, Kak Syahnas. Pada Kak Syahnas dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tekanan. Tekanan adalah gaya per unit luas permukaan yang ada di badan air. Selanjutnya, tekanan pada sembarang kedalaman tergantung pada massa air yang ada di atasnya, yaitu tekanan hidrostatis. Dengan rumus P sama dengan gaya gravitasi dikali densitas dikali kedalaman. Berikut adalah grafik dari hubungan kedalaman atau M dengan tekanan atau disingkat dengan dB. Sebaran tekanan, selanjutnya itu sebaran tekanan. Gradien atau perbedaan tekanan horizontal mengakibatkan terjadinya gerak horizontal. Variasi horizontal tekanan di lautan diakibatkan oleh variasi sebaran massa air atau densitas dan tekanan atmosfer pada permukaan. Jika kolom air di atas permukaan datar, di kolam air atau permukaan geopotensial surface, yakni permukaan tegak lurus arah gravitas, lebih tebal dan lebih berat, maka tekanan akan lebih besar. Perbedaan horizontal yang mengakibatkan terjadinya arus laut jauh lebih kecil dari perbedaan tekanan vertikal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Kak Syahnas. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kita Riko. Kepada Riko dipersilakan. Metode yang baik untuk mengidentifikasi dan mentrace massa air, yang berarti tingkat pencampuran massa air. Karena suhu dan salinitas mudah diukur, karakter suhu dan salinitas air laut berbeda antara wilayah. Karakter air akan berubah akibat pencampuran dengan massa air dari wilayah lain dengan T dan S berbeda. Next. Berikut adalah gambar grafik densitas tekanan air laut. Next. Keterangan. Grafik pertama, kurva tekanan kepadatan karbon dioksida cairan di berbagai suhu. Hijau sama dengan 10 derajat Celcius. Garis hijau putus-putus sama dengan 4 derajat Celcius.
garis biru putus-putus 2 derajat Celcius, dan garis biru 0 derajat Celcius. Titik tengah pada tekanan densitas atau garis magenta. Titik tengah daya apung untuk karbon dioksida cair pada 2 derajat Celcius dicapai pada kisaran 26,50 MPa atau di sekitar kedalaman 2.600 meter. Next. Berikut adalah keterangan. Grafik 2 dan grafik 3 menunjukkan proyeksi grafik fase. Dalam grafik 2, tekanan suhu titik didih memisahkan antara wilayah gas dan cair dan berakhir di titik kritis, yang dimana fase cair dan gas menghilang menjadi fase superkritis tunggal. Ini dapat diamati dalam grafik ketiga. Jauh di bawah suhu kritis, misalnya di 280 K. Dengan meningkatnya tekanan, gas terkompres dan akhirnya mengembun dan mengakibatkan diskontinuitas. Di saat suhu kritis tercapai 300 K, densitas CO2 menjadi lebih padat. Pada titik kritis 304,1 K dan 7,38 MPa atau 73,8 bar, tidak ada perbedaan densitas, dan dari 2 fase menjadi 1 fase fluida. Dengan demikian di atas suhu kritis CO2 tidak dapat dicairkan oleh tekanan. Oke, terima kasih. Diserahkan pada moderator. Ya, terima kasih Riko. Next. Berikut ini juga ada grafiknya, bisa dilihat. Oke, next. Untuk keterangannya bisa dijelaskan oleh teman kita Fija. Kepada Fija dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi keterangan. Ini adalah grafik simpel densitas kedalaman laut. Kita dapat melihat peningkatan densitas air laut seiring makin meningkatnya kedalaman laut. Tindak poin adalah lapisan air di mana perubahan drastis densitasnya air terhadap kedalaman laut. Ini adalah grafik untuk laut bagian 30 sampai. Dan seperti kita ketahui bahwa tekanan bergantung kepada kedalaman. Semakin dalam laut, semakin besar juga tekanannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.